Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan pandemi corona yang sedang kita hadapi, teman-teman selalu diberi nikmat kesehatan baik jasmani maupun rohani, dan juga semoga rezeki dari teman-teman selalu lancar. Nah, pada sore hari ini saya ingin memberikan motivasi pada teman-teman, terutama yang mahasiswa yang sepantaran dengan saya, agar bisa meningkatkan literasi menulisnya. Nah, dalam hal ini ada 3 poin penting yang menurut saya sesuatu yang dekat dari kita, tidak bisa jauh dari kita. Yang ini pertama, mahasiswa itu sendiri. Kedua, literasi menulis. Ketiga adalah tentang intake. Nah, pada sore hari ini saya akan memberikan motivasi bagaimana teman-teman bisa mengcombine 3 hal tersebut menjadi pemicu teman-teman agar bisa menulis sebuah karya melalui wadah intake. Sebelum masuk ke materi yang pertama, bukan materi sih, pembahasan yang pertama, ada sebuah kutipan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman terkait literasi menulis ini. Saya mengambil kutipan dari Pramudia Ananta Thor, yakni seorang sastrawan terkenal asal Indonesia. Beliau pernah mengatakan begini, orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, dirinya akan secara perlahan hilang dalam masyarakat dan sejarah. Oleh karenanya menulis itu adalah sebuah pekerjaan keabadian. Nah, apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa kita sebagai mahasiswa yang berada di strata paling tinggi dalam dunia pendidikan, semua masyarakat, pemerintahan, lembaga merujuk kita sebagai tombak utama dalam menentukan kebijakan apapun itu. Baik kita menulis hal yang dikeluarkan melalui jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan segala macam, itu adalah hal yang selalu berdekatan dengan literasi kita. Nah, tapi yang terjadi adalah yang saya temukan, banyak dari kita semenjak sudah ada intake ini, kita sudah tidak jarang menulis. Bahkan bukan hanya itu, untuk mengetik saja tugas kita selalu menggunakan namanya copy paste, mengambil punya orang lalu menaruh di tugas kita, sudah selesai, tidak ada rasa beban bersalah bahwa itu adalah karya orang lain. Nah, di sini saya ingin memberikan beberapa motivasi agar teman-teman bisa meningkatkan literasi menulis ya, terutama menggunakan intake. Karena saya sadar, saya pribadi pun juga sepertinya masih perlu banyak belajar, tetapi saya ingin men-sharing apa pengalaman saya plus pengetahuan dan serta kegelisahan saya terkait dengan literasi menulis ini. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu apa itu literasi. Literasi merupakan suatu kemampuan individu dalam mengolah dan memahami melalui sebuah kegiatan membaca dan menulis. Nah, menurut Windarti, literasi tidak hanya sesempit itu, tidak hanya sesempit menulis dan membaca, tetapi kemampuan tersebut bisa mengaktualisasikan diri kita dalam kehidupan sehari-hari seperti berkomunikasi dengan sesama manusia. Nah, dalam hal ini, apa kaitannya dengan mahasiswa? Lalu apa hubungannya dengan intake dan segala macamnya? Baik, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Kita mulai dari poin yang paling belakang, yaitu intake, ilmu pengetahuan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan teknologi adalah sebuah kemampuan di mana kita bisa memanfaatkan sebuah teknologi sebagai hal yang bisa membuat diri kita menjadi terbantu. Nah, dalam hal ini kita sudah berada dalam industri 4.0, di mana teknologi sudah menyatu dengan kehidupan sehari-hari kita. Bahkan sekarang sudah banyak yang dulunya mustahil sekarang sangat memungkinkan. Misalnya bagaimana handphone bisa membawa makanan kepada kita, handphone bisa membayarkan uang belanjaan kita. Dalam ini banyak produk-produk jasa yang sekarang memanfaatkan teknologi 4.0 tersebut. Nah, kaitannya dengan literasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sekarang dimensi literasi itu sudah berpindah dari sebuah stok buku, tulisan di buku, pindah ke dalam sebuah web ataupun situs-situs internet. Nah, orang sekarang juga banyak menulis banyak hal, bahkan buku-buku sekarang banyak dibuat PDF, memang karena keperluannya sudah seperti itu.
sehingga buku-buku yang konvensional itu sudah sangat jarang untuk ditemui. Nah, saya mengajak teman-teman untuk memanfaatkan wadah yang seperti ini. Banyak sekali wadah yang bisa teman-teman manfaatkan, dan itu sangat mudah aksesnya, plus gratis. Saya tahu mahasiswa sangat butuh yang namanya gratis. Nah, wadah-wadah tersebut kita bisa katakan beberapa media sosial seperti Facebook kita bisa manfaatkan, ataupun media lain seperti Kureta, kemudian blog. Nah, ketiga media ini adalah wadah yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mencoba menulis hal-hal yang teman-teman menurut teman-teman itu menjadi sebuah kesenangan. Atau poin pertama tentang meningkatkan minat membaca. Nah, teman-teman dalam hal ini bisa meningkatkan minat membaca teman-teman melalui hal-hal yang menurut teman-teman itu menarik. Misalnya teman-teman suka sepak bola, teman-teman bisa membaca berita sepak bola, ataupun membaca buku-buku tentang bola, ataupun tentang tidak mesti yang dunia nyata, dunia seperti kayak manga atau anime yang bisa menjadi literatur untuk teman-teman tidak masalah, karena itu akan meningkatkan minat baca teman-teman. Ataupun teman-teman yang perempuan menyukai terkait tentang fashion, misalnya baju-baju atau celana-celana yang lagi tren sekarang. Nah, teman-teman bisa membaca tentang fashion, lipstick, segala macam yang terkait dengan fashion. Nah, langkah yang kedua, teman-teman harus teman-teman jangan memaksakan diri teman-teman untuk sama seperti orang lain pada tahapan awal seperti ini. Maksudnya gini, ketika teman-teman membaca itu adalah membaca sebuah buku per hari hanya bisa beberapa halaman, tapi orang di luar sana bisa membaca sampai 1 hingga 5 buku atau 3 buku per hari. Teman-teman cukup membaca ya 3 halaman tidak apa-apa, atau 4 halaman. Nah, sesuaikan dengan teman-teman saja. Ketika teman-teman memang lagi minat untuk membaca, teman-teman kebut sampai teman-teman tuh bisa menghabiskan setengah halaman misalnya, katakan gitu. Ketika turun minat membaca, usahakan teman-teman jangan sampai nggak membaca sama sekali. Misalnya teman-teman bosan dengan novel ini, atau bosan membaca berita tentang ini, teman-teman bisa membaca literatur lain, misalnya literatur tentang ilmu pengetahuan yang ada di buku akademis ataupun ada di skripsi. Teman-teman bisa membaca hal yang terkait dengan itu agar tidak jenuh. Yang ketiga, ketika dua tahapan di awal tadi sudah mulai bagus, sudah mulai terbentuk dan menjadi sebuah kebiasaan, teman-teman sudah bisa membuat sebuah, ataupun begini katakan simpelnya, carilah teman-teman yang menurut kalian atau mahasiswa itu bisa membantu menopang kebiasaan ini. Jadi buatlah sebuah grup diskusi. Ya, teman-teman bisa men-share tentang tentang buku-buku bacaan ataupun hal yang terkait dengan literasi. Nah, ketika semua itu sudah terjalin dan menjadi sebuah kebiasaan, teman-teman yang bisa melakukan poin yang keempat. Ini teman-teman bisa mengikuti sebuah lomba karya tulis, baik itu karya tulis ilmiah ataupun yang masuk kepada tadi literasi sudah impact. Nah, sekarang kita masuk ke poin diri kita sendiri, yaitu mahasiswa. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa industri 4.0 banyak menyediakan wadah untuk kita untuk berkreasi atau berkarya dan memiliki benefit untuk kita sebagai mahasiswa. Nah, saya ingin men-share sedikit pengalaman saya terkait dengan literasi menulis ini. Yang belum lama ini saya rasakan gitu manfaatnya. Jadi pada akhir tahun 2019 yang lalu, saya sudah mulai melakukan hal yang tadi saya sebutkan di awal. Ya, saya merasakan bagaimana sulitnya untuk meningkatkan minat baca dalam satu hari itu harus setengah halaman segala macam. Tapi saya berusaha mencoba hal tersebut, tapi saya tidak lakukan tersebut langsung nulis, enggak. Saya prosesnya agak panjang untuk ke sana. Nah, di akhir tahun 2019 saya kepikiran untuk membuat sebuah blog di mana ada tulisan-tulisan saya yang bisa saya post di sana. Saya bermuncul banyak ide dalam otak saya bagaimana
hal tersebut bisa saya sampaikan kepada orang-orang terdekat saya, ya minimal mereka bisa membaca tulisan saya, dan saya berharap bisa ada manfaat untuk mereka. Jadi karena saya suka bola, saya menulis tentang sepak bola. Tulisan saya yang pertama di blog saya itu adalah mengenai industri mematikan estetika dari sepak bola. Nah, tulisan pertama saya tuh ya saya share tentang lumayan lah, pembacanya ada sekitar 20-an lebih orang membaca tulisan saya. Ya, karena ada yang membaca itu saya menjadi lebih semangat untuk menulis untuk mengetik atau menulis. Akhirnya saya menulis lagi tulisan kedua saya tentang sepak bola. Memang begitu saya khusus tentang sepak bola, walaupun saya juga sisipkan beberapa hal yang menurut saya itu menggelisahkan, terkait misalnya tentang kesetaraan gender wanita dan segala macamnya. Saya juga ada tulis di situ. Ya, dalam tentang waktu beberapa bulan ke depannya, masuk tahun 2020, saya melihat ada sebuah pekerjaan part-time di salah satu media yang menawarkan kita sebagai mahasiswa sebagai pekerjanya. Akhirnya saya masuk ke dalam dunia tersebut. Saya termasuk yang melamarnya itu ya hanya melamar. Saya tidak ada memikirkan apakah saya harus masuk. Saya nggak ada memikirkan hal itu. Saya hanya melamar, kemudian mengirimkan tulisan saya kepada redaktur yang ada di sana. Dan alhamdulillah saya langsung diterima dan besoknya langsung dapat kerja, dan itu terjadi pada awal tahun 2020, tepatnya bulan Januari kemarin. Alhamdulillah dari part-time tersebut saya semenjak tahun 2020 tidak pernah sekarang alhamdulillah tidak pernah minta uang dari orang tua, dan bisa membiayai untuk kehidupan saya pribadi terkait dengan makan dan minum dan segala macamnya, bensin motor dan segala macam. Saya bisa dapatkan dari apa yang saya lakukan di media tersebut gitu. Nah, poin saya begini. Jadi teman-teman dalam memanfaatkan industri 4.0 ini, teman-teman bisa memanfaatkan hal tersebut menjadi sebuah benefit, menjadi uang untuk teman-teman. Entah itu teman-teman mau menulis di blogger, atau menjadi seorang blogger, atau menulis di Koretas, menulis tentang hal-hal yang menurut teman-teman itu menjadi kegelisahan. Nah, teman-teman bisa melakukan hal tersebut gitu. Nah, benefitnya apa? Teman-teman bisa mendapatkan hal yang mungkin saya rasakan, bisa teman-teman rasakan. Sebelumnya, poin pentingnya adalah literasi menulis itu akan bisa membuat teman-teman untuk dikenang, bisa memiliki karya, bisa memiliki uang juga, ataupun bisa membantu teman-teman memberikan share manfaat kepada orang banyak. Dan yang paling penting juga, menulis itu adalah bagian dari bagaimana kita berdakwah. Tulisan kita bisa membawa orang lain atau mengajak orang lain untuk menjadi lebih baik. Nah, sebelum saya tutup, ada beberapa hal ada kutipan yang ingin saya sampaikan dari seorang penulis puisi di Twitter dan Instagram cukup terkenal yang bernama Tia Setiawati, di mana dia pernah mengatakan setiap tulisan biasanya akan menemukan pembaca dan penikmatnya sendiri. Tidak peduli apakah kamu belum menjadi seleb di media sosial. No worries, keep writing. Nah, maka saya pribadi akan menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Selalu semangat, jaga kesehatan, dan lestarikan literasi menulis.